semua ku nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Parto MPDGR dari SMP Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 bersama Fasilitator Provinsi Jawa Barat, Bapak Radiman MPD, dan pengajar praktek Kabupaten Bekasi, Ibu Gina Farah, SPD AUD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya, di mana saya akan mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Di depan kelasmu menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita berada di siang hari ini dan rangka kita memilah untuk aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Modal-modal yang ada di sekolah tadi ada berapa? Ada 7 modal ataupun aset yang ada, ya, 7 modal, yaitu dari modal manusia, finansial, sosial, politik dan sebagainya, di mana itu adalah sebagai modal ataupun aset yang bisa berdampak positif kepada murid. Jadi mohon Bapak Ibu nanti pada saat Bapak Ibu memetakan aset ataupun modal apa sih yang ada di sesuai dengan modal masing-masing dan bisa dimanfaatkan. Terkadang gini, pada saat kita menjalankan suatu program, Bapak Ibu kadang kita suka kendala, kita belum punya fasilitas ini, kita belum punya modal ini, kita belum punya beragam alasan tertentu sehingga program yang harusnya itu bagus, tapi akhirnya apa? Tidak bisa terrealisasi. Nah, di sini Bapak Ibu mencoba, ya, kita mencoba berpikir bahwa modal ataupun aset yang ada di lingkungan kita ternyata bisa kita manfaatkan untuk sebuah program yang mungkin bisa berdampak positif untuk murid ataupun lingkungan sekitar. Jadi Bapak Ibu jangan sampai saya punya program nih, ya kan? Saya punya program tapi saya tidak bisa jalankan. Nah, jangan sampai istilahnya kita melihat kekurangannya dulu, tapi kita lihat dulu kelebihan kita apa. Gitu. Jadi misalnya kita ingin menjalankan suatu program, ya sama kan seperti sering kita lakukan misalnya pada saat kita buat acara tapi kita nggak punya panggung, apa yang kita punya, ya kan? Bahkan saya meja kan, kita bisa utarakan dengan panggung. Ternyata ada juga lingkungan sekitar pakai ambalnya, kita pinjam salah satu kan, kita setempat Bu Emi, ya kan? Itu adalah salah satu modal ataupun aset yang mungkin bisa kita manfaatkan. Atau misalnya kita pengen punya narasumber dari orang tua murid, ya kan? Nah itu kan bisa kita manfaatkan. Atau lingkungan sekolah atau sekitar, misalnya politik kita bekerja sama dengan puskesmas, kemudian kepolisian. Nah itu kita bisa manfaatkan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ini pemetaan untuk aset yang ada di sekolah. Kita pemetaan dengan rangka bagaimana sebuah program ini bisa berjalan dengan baik dan bisa program ini tidak istilahnya terhenti pada saat Bapak Ibu punya program ataupun yang berdampak kepada murid dan lingkungan sekitar, itu bisa dimanfaatkan tanpa melihat kekurangan, tapi kita lihat dulu kelebihan-kelebihan yang ada di kita dulu, ya kan? Seperti modal manusia, SMP 2 nggak kalah, ya. Kita punya SDM yang bagus. Bapak Ibu guru, baik yang mau pensiun ataupun yang sudah ibaratnya yang masih muda, tapi punya jiwa yang kuat, jiwa yang buat belajar. Beda, mohon maaf ibaratnya. Kalau kita dengarkan atau keluhan dari sekolah-sekolah lain, ya kan, yang sudah kita lihat Bu Ajana, Bu Yesi, kemudian Pak Mahfud, kita lihat sekolah-sekolah yang lain itu banyak kan pada ngeluh, gurunya nggak pada mau bertransformasi atau gurunya tidak mau banyak yang
jarang yang mau belajar. Terkadang yang dikeluhkan apa? Guru seniornya malas banget Pak, guru seniornya apa yang mau pensiun, banyak yang kayak gitu. Ada juga ada Pak yang guru gaptek gurunya masih mungkin gaptek dan lain sebagainya. Tapi kita lihat di sini modal manusia untuk SMP 2 Bebelan saya acungi jempol. Artinya apa? Kita yang mulai dari nol, ya kan? Saya sudah ibaratnya bisa melihat perkembangan Bapak Ibu semua. Mohon maaf, kemarin juga kita pada saat pendampingan oleh para pengajar praktek kita bisa dilihat apa sih yang berdampak positif, apa yang berkembang dari guru-guru yang ada di SMP 2 Bebelan. Saya bilang guru-guru SMP 2 Bebelan berkembang, yang mungkin awalnya tidak melek teknologi, sekarang sudah melek teknologi. Jangan kan dulu yang belum kenal gimana sih cara nge-step, ya kan, gimana cara menyimpan, gimana cara membuka, tapi sekarang jangan tanya untuk guru-guru SMP 2 Bebelan, itu memiliki kemajuan yang sangat besar. Nah, ini salah satu model yang bisa kita manfaatkan, ya. Bapak Ibu, mohon nanti pemetaan tinggal dipetakan aset-aset apa sih modal yang ada kita, apa yang bisa kita miliki, yang kita bisa manfaatkan, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau bisa ada yang ditanyakan, bisa Bapak Ibu tanyakan ke saya, Bu Ajana, Bu Yesi, atau Pak Mahfud. Atau bisa juga nanti bisa penjelasan lebih lengkap lagi oleh Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti apa guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modal finansial. Yang pertama yaitu BOS, yang kedua BOS afirmasi, yang ketiga APBD, yang keempat koperasi, yang kelima infaktif, yang keenam uang kas kelas. Lalu untuk yang ketujuh kita infak Jumat, yang ke-8 lungguh OSIS, yang ke-9 uang kas OSIS, dan yang ke-10 uang kas ekstrakurikuler. Yang ke-11 dan yang terakhir adalah sponsorship. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih semuanya. Kami dari kelompok 1, saya sendiri akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul modal manusia. Di sini ada beberapa. Yang pertama, keterampilan komunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan teman sekelas, guru dan staf sekolah. Terus ada kepala sekolah juga, komite, security dan sebagainya yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Terus keterampilan kerjasama, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam proyek kelompok, diskusi kelas atau kegiatan ekstrakurikuler. Ini melibatkan kemampuan untuk mengerti pendapat orang lain, berkolaborasi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Terus keterampilan kepemimpinan, kemampuan untuk memimpin
Baik, untuk kelompok 7 berkenaan dengan modal fisik ya. Kalau fisik berkaitan dengan penglihatan panca indera yang ada di sekolah. Nah, banyak ini. Banyak. Ada 16. Satu yaitu pastinya sekolah. Ini sekolah. Ruang kelas. Ruang kelas tidak salah ada 28 ruang kelas. Kemudian ada perpus yang dipakai untuk membaca. Ada aset fisik musola. Lab ada 3. Lab komputer, lab IPA dan bahasa. Kemudian ada saung baca dan kemudian ada 2 lapangan sekolah, ruang eskul, ada PMR, pramuka, rohis. Kemudian ada ruang gudang termasuk kayak gudang yang buat olahraga ya. Ada yang buat ya, inventaris, maksudnya buat oke itu yang buat apa, peralatan. Entry juga ada. Ya. Ada ruang kantin, kemudian ada lahan sekolah yang ini sekitar dari Pak Mahfud 8.350 meter persegi. Ada lahannya. Ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, toilet ada 4, ya. Ruang PKS, iya termasuk ruang PKS, ruang BK, ruang OSIS, dan terakhir ruang koperasi. Nanti kita akan ada apa? Nah, itu aja penyampaian dari kelompok 7 dari modal fisik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulu jasa. Alhamdulillah syukuri di kelompok 5 dari memberikan hasil presentasinya akan menyampaikan hasil presentasi modal lingkungan yang ada di sekitar kita termasuk di dalam kita juga ya. Tentu saja modal lingkungan ini bisa dijadikan sebagai sumber daya ya, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi kita dan para siswa tentunya. Ya, kamu ngapain sih? Jadi yang pertama yang ada di dalam ya, kita memanfaatkan lahan sekolah untuk budidaya jamur. Kemudian tumbuh-tumbuhan ya, tanaman yang ada di dalam sekolah kita juga bisa dimanfaatkan untuk membuat ekoprint ya, sebagaimana yang sudah dipraktikkan oleh anak-anak kita kelas 9 ya, dengan teknik ponding. Kemudian ada modal lingkungan yang di luar sekitar sekolah kita, diantaranya ada pabrik kertas ya. Di kita ini ada 2 pabrik kertas ya, PT Nore sama PT Kemenangan. Tidak ada, kita bangkitkan lagi. Ya, itu kita bisa manfaatkan sebagai modal lingkungan. Kemudian juga pasar dekat dengan kita ya. Kemudian lagi puskesmas ya. Ada puskesmas, kemudian kantor desa juga dekat dengan sekolah kita. Perkebunan, sungai juga ya. Kemudian rumah sakit juga dekat dengan kita ya. Ada rumah sakit Ananda, kemudian rumah sakit Tiara. Berikutnya kantor kecamatan ya, juga dekat dengan kita. Kemudian alhamdulillah untuk pesantren juga ada di sekitar kita ya, yang berkaitan dengan keagamaan. Berikutnya Polsek, kemudian ada makam Kiai Haji Nur Ali yang merupakan pahlawan nasional kita. Kemudian ada juga situs Buni, juga bagian dari budaya yang tentunya harus dikenalkan kepada para siswa kita ya. Kemudian pertanian,
Itu ya. Ya, barangkali itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5 ya, modal dengan modal lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yaitu modal sosial. Yang pertama ada kualitas sumber daya alam, yang kedua organisasi sosial, yang ketiga tata nilai, yang keempat kepemimpinan, yang kelima pemerintahan, yang keenam ada pemenuhan basic need, yang ke-7 ada kesempatan kerja dan usaha, yang ke-8 ada partisipasi sosial, yang ke-9 ada mobilitas sosial vertikal, yang ke-8 ada mobilitas sosial vertikal, ada juga daya dukung lingkungan, dan ada juga masyarakat modern. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 tentang agama dan budaya. Agama dan budaya yang ada di sekitar SMP Negeri 2 Babelan yaitu pencaksilat. Di SMP Negeri 2 Babelan ada ekskul pencaksilat, palang pintu, ujungan, tari topeng, permainan anak tradisional. Contohnya ialah permainan lompat tali. Agama, sholat zuhur berjamaah. Kita sering mengadakan sholat zuhur berjamaah, sholat duha berjamaah. Saat bulan puasa, sholat duha sering sekali dilakukan. Dan keputrian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 3 yaitu Observasi Politik. 1. Kebijakan pemerintah menunjuk SMP Negeri 2 Babelan sebagai sekolah penggerak. 2. Menunjuk sebagai sekolah berbasis IT. 3. Lingkungan yang aman dari kekerasan, perundungan, intoleransi seksual. 4. Mengundang pihak kepolisian. 5. Mengundang pihak kesehatan puskesmas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima untuk kita semua yang sudah menjawab. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis,